Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur jejak lakon, Sunan Kalijaga sebagai salah satu penyebar Islam di Nusantara memiliki nama asli Raden Said yang lahir diperkirakan pada tahun 1430-an. Dalam menyebarkan dakwahnya, Sunan Kalijaga juga sering disebut dengan nama berbeda, seperti Syekh Malaya, Raden Abdurrahman, Lokajaya, dan Pangeran Tuban. Nama Pangeran Tuban disebutkan terkait dengan latar belakang keluarganya, yakni sebagai anak dari Tumenggung Wilatikta yang menjabat posisi Bupati Tuban pada masa Kerajaan Majapahit. Sunan Kalijaga sendiri diperkirakan hidup selama 4 masa pemerintahan, yaitu pada masa Majapahit, Kesultanan Demak, Kesultanan Pajang, hingga era Mataram Islam. Lebih lanjut, terdapat beberapa pendapat mengenai arti nama Kalijaga. Dalam bahasa Jawa, Kalijaga berasal dari kata kali yang berarti sungai dan kata jaga yang bermakna menjaga. Berdasarkan babat Tanah Jawi, Sunan Kalijaga diceritakan kerap menenangkan pikiran di sebuah sungai seolah-olah menjaga kali tersebut. Ada pula versi yang menjelaskan bahwa Kalijaga dijadikan nama wali tersebut karena ia pernah bertempat tinggal di Desa Kalijaga, Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, nama Kalijaga memang sudah ada sejak zaman dahulu sebelum Raden Said lahir. Sunan Kalijaga mempunyai 2 istri, antara lain Dewi Saroh dan Dewi Sarokah. Pernikahannya bersama Dewi Saroh menghasilkan 3 anak, yaitu Raden Umar Said atau Sunan Muria, Dewi Rukoyah, dan Dewi Sofia. Peninggalan Sunan Kalijaga di Jogja tersebar di berbagai daerah, di antaranya berada di Yogyakarta. Berikut adalah tempat peninggalan Sunan Kalijaga yang Mimin kutip dari berbagai sumber. 1. Masjid Kedondong Kulon Progo. Masjid Kedondong terletak di Dusun Semaken, Kelurahan Banjararum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo atau berada di perbatasan Dusun Kedondong dan Dusun Semaken. Dilansir laman Jogja Cagar, masjid ini didirikan atas permintaan Sunan Kalijaga oleh Adipati Terung pada tahun 1477 m. Pada saat itu, Sunan Kalijaga beristirahat di tepi sungai wilayah Banjararum saat dalam perjalanan menuju Demak. Selama istirahat, Sunan Kalijaga meminta Adipati Terung untuk membangun masjid dan ia menunjukkan lokasinya dengan menancapkan tongkat ke tanah. Tuksi Beduk. Tuksi Beduk merupakan mata air yang terletak di dekat Desa Wisata Grogol, Seigan, Kabupaten Sleman. Diambil dari situs Ki Komunal, Sunan Kalijaga menghadapi kesulitan untuk mendapatkan air wudhu saat hendak melaksanakan sholat Jumat. Kemudian, ia menggunakan tongkat yang dibawanya untuk menancapkannya ke tanah. Sejenak setelah itu, tiba-tiba muncul mata air yang hingga saat ini tidak pernah kering. 3. Sendang Kasihan. Sendang Kasihan berada di Jalan Sendang RT 05 RW 18, Kasih, Taman Tirto, Kasihan, Kabupaten Bantul.
Masih dilansir dari situs Ki Komunal, menurut cerita dari warga setempat, munculnya sumber air yang kemudian menjadi sendang kasihan diyakini terjadi karena keberkahan tongkat milik Sunan Kalijaga. Ketika Sunan Kalijaga berkelana dan tiba di daerah Kasihan, ia memerlukan air bersih. Karena tidak menemukan sumber air yang diinginkan, Sunan Kalijaga menancapkan tongkatnya ke tanah. Setelah tongkat tersebut ditarik, tiba-tiba muncul sumber mata air yang jernih dan kemudian berkumpul dalam suatu cekungan, yang kini terkenal dengan nama Sendang Kasihan. 4. Sendang Kemuning. Sendang Kemuning terletak gang belakang Masjid Besar, Jagalan, Banguntapan, Kabupaten Bantul. Sendang ini merupakan hasil temuan sumber air oleh Sunan Kalijaga menggunakan tongkat. Abdi dalam Jogja bagian makam, Sutono Dauzan mengisahkan ketika Sunan Kalijaga hendak berwudu ia mencari titik air lalu ditancapkanlah tongkatnya ternyata dekat mata air dan keluar airnya. Jadi bukan ditancapkan terus keluar, enggak. Itu untuk menandai kedalaman air itu seberapa, terang Sutono seperti dikutip melalui media online. Demikianlah sekelumit tentang kisah dan peninggalan Sunan Kalijaga yang berada di Yogyakarta. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur sedulur jejak lakon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.